Firly Bahuri terus dikeroyok usai Jokowi selamatkan 75 pegawai KPK. Menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo soal polemik tes wawasan kebangsaan guna alih status pegawai KPK menjadi ASN. Kini serangan terus berdatangan kepada pimpinan KPK. Baru-baru ini menanggapi pernyataan Jokowi, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia mengeluarkan sebuah rilis resmi mengenai TWK yang dianggap kontroversial. PSHKI membeberkan adanya kecacatan hukum dalam pelaksanaan TWK yang digelar lembaga anti rasuah itu. Adanya pernyataan Presiden Joko Widodo untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK tidak serta membuat permasalahan terang benderang karena masih terbuka peluang penonaktifan pegawai KPK dengan alasan tes wawasan kebangsaan. Demikian salah satu bunyi rilis PSHKI dilansir dari laman resminya pada Rabu 19 Mei 2021. Selain itu, setidaknya 4 sikap telah dikeluarkan oleh PSHKI sebagai penegasan terhadap adanya kecacatan hukum terkait TWK tersebut. Berikut 4 poin pernyataan yang dirilis oleh PSHK. 1. Status nonaktif dan segala bentuk turunannya seperti penundaan pemberian tugas hingga pemindah tugasan 75 pegawai KPK berdasarkan TWK tidak memiliki argumentasi dan pertanggungjawaban hukum yang mengikuti logika penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik. 2. Pimpinan KPK tidak bisa menggunakan alasan tidak lolos TWK sebagai justifikasi memecat, memindah tugaskan, memberhentikan, tidak membayar gaji atau bahkan mengubah status pegawai, baik secara langsung maupun bertahap karena dasar hukumnya sudah bermasalah. 3. Posisi TWK sebagai alat asesmen alih fungsi pegawai KPK menjadi ASN tidak bisa dilihat sebagai sebuah hal yang normal dan wajar. Perlu ada transparansi dari KPK mengenai konteks penggunaan TWK karena diduga tidak sesuai dengan mandat pegawai KPK dalam menjalankan tugasnya. 4. PSHK mengawal dan mendukung segala upaya hukum untuk melawan keputusan pimpinan KPK yang menormalisasi penggunaan TWK bagi 75 pegawai KPK ini karena semangatnya yang bertentangan dengan pemberantasan korupsi. Sementara itu, serangan terhadap pimpinan KPK khususnya Firly Bahuri selaku ketua juga sebelumnya telah dilayangkan oleh beberapa pegawai KPK yang dianggap tidak lolos TWK. Para pegawai, yang salah satunya adalah Novel Baswedan, telah melaporkan 5 pimpinan KPK termasuk Firly ke Dewan Pengawas masih terkait dengan TWK dan penonaktifan beberapa pegawai. Semua pimpinan karena sebagaimana kita ketahui SK 652 ditandatangani oleh Bapak Firly Bahuri dan kami berpikiran itu kolektif kolegial sehingga semua pimpinan kami laporkan. Kata Hutma Tambuhan selaku perwakilan 75 pegawai Selasa 18 Mei 2021. Sementara itu kritik terhadap Firly juga terus berdatangan dari berbagai lapisan masyarakat khususnya aktivis anti korupsi. Tidak hanya itu, opsi untuk dilakukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pun turut menjadi salah satu opsi untuk menggoyang keputusan pemberhentian yang telah dilakukan Firly. Seperti diketahui seolah pemberi angin segar dan menambah kekuatan baru bagi 75 pegawai yang tidak lolos TWK. Presiden Jokowi melalui pernyataannya telah menegaskan bahwa TWK terhadap pegawai tidak serta-merta untuk memberhentikan. Hasil TWK terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk review langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar-dasar untuk review memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Ungkap Jokowi seperti dilansir dari kanal YouTube Sekretaris Presiden Rabu 19 Mei 2021. Korupsi bansos capai 100 triliun se-Indonesia, KPK harus dalami dugaan Novel Baswedan. Wakil Ketua DPD RI Sultan Batiar Najamuddin menyoroti pernyataan penyidik KPK Novel Baswedan terkait dugaan penyimpangan bantuan sosial COVID-19 yang nilainya mencapai 100 triliun. Menurutnya, jika benar ada korupsi bansos yang bernilai fantastis itu, maka aparat penegak hukum, khususnya KPK, mendalami dan menelusuri lebih lanjut untuk membuktikan apa yang disampaikan Novel Baswedan. Jika memang terbukti memiliki indikasi kuat terhadap penyimpangan dana yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19, maka seluruh pihak aparat hukum mesti mengambil tindakan, ujar Sultan kepada wartawan Rabu 19 Mei. Terlebih lanjutnya, penyidik KPK menilai ada kesamaan pola-pola korupsi bansos yang daerah dengan DKI Jakarta. Sehingga bisa jadi dari pola tersebut ada kecenderungan penyimpangan yang sama di seluruh daerah Indonesia. Maka ini merupakan salah satu upaya pengungkapan kasus skandal mega korupsi yang paling masif dan akan melibatkan banyak pejabat di daerah. Ini harus segera diungkap, tegas senator asal Bengkulu itu. Kendati demikian, Sultan berharap pernyataan Novel jangan dikaitkan dengan situasi polemik hasil tes wawasan kebangsaan. Sebab sebagai suatu institusi, kata dia, KPK harus tetap melaksanakan tugas penegakan hukum dalam memberantas korupsi secara profesional. Saya yakin KPK akan profesional
khusus dalam mengawasi penggunaan dana bansos di Indonesia. Saya berharap polemik yang timbul tidak mempengaruhi kinerja KPK secara keseluruhan. Begitulah tandasnya. Sebelumnya, penyidik senior KPK Novel Baswedan menduga jika kerugian negara akibat kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 mencapai 100 triliun. Menurutnya, hal ini didasari jika kasus korupsi bansos tidak hanya terjadi di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya saja, tapi kasus serupa juga terjadi di seluruh daerah di Indonesia dengan pola yang sama sehingga perlu penyelidikan lebih lanjut. Ini kasus yang mesti diteliti lebih jauh. Kasus ini nilainya puluhan triliun, bahkan saya rasa 100 triliun nilai proyeknya, dan ini korupsi terbesar yang saya pernah perhatikan, kata Novel Selasa 18 Mei. Novel melihat ada kesamaan pola-pola korupsi bansos di daerah yang sama dengan DKI Jakarta dan sekitarnya. Ia menilai kasus bansos harus terus ditindaklanjuti. Ini kasus yang mesti diteliti lebih jauh, begitulah katanya.